Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang panleukopenia. Panleukopenia. Nah, penyakit apakah itu? Kenapa namanya panleukopenia? Dan kenapa penyakit ini bisa mematikan? Sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah, nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Nah, panleukopenia ini merupakan penyakit infeksi virus yang menyerang semua ras dan semua umur kucing peliharaan maupun kucing liar. Jadi apa yang diserang oleh virus ini? Nanti saya akan membahasnya, tonton saja video saya sampai selesai ya. Bila kucing kalian terserang penyakit ini, itu sangat susah untuk disembuhkan, apalagi telat penanganannya. Karena sebenarnya penyakit ini tidak ada obat ya, cuma bisa dilakukan dengan cara pencegahan seperti vaksinasi. Tapi dok, penyakit ini kan tidak ada obat, tapi kenapa juga dirawat gitu? Nah, ini yang perlu disampaikan. Dirawat itu pengobatannya secara simptomatik atau pengobatan secara gejala yang muncul ya. Kalau untuk virusnya sendiri itu yang melawan adalah sistem imunnya. Kalau sistem imunnya bagus, maka peluang untuk sembuh itu lebih besar. Makanya juga diberikan sportif seperti multivitamin dan lain-lain. Karena yang dapat melawan virusnya itu adalah sistem imunnya sendiri. Nah, gejalanya apa saja dok? Gejalanya bisa muntah-muntah, kemudian juga diare. Dalam keadaan yang parah bisa diare darah, kemudian demam, lesu, dehidrasi, dan yang lain-lain. Nah, gejala yang saya sebutkan tadi bukan berarti ketika muncul di kucing kalian itu sudah menarik kesimpulan bahwa itu panleukopenia. Tidak, tetapi cukup dicurigai saja. Untuk menegakkan diagnosa itu panleukopenia ataupun penyakit yang lain perlu pemeriksaan dari dokter. Nah, penularannya itu bagaimana? Penularannya itu bisa dari berbagai macam. Bisa lewat cairan tubuh, kemudian bisa dari pup atau fesesnya, dari kutu atau pinjal, atau objek-objek yang lainnya seperti tempat makan, kemudian tempat minum, atau area bermain kucing yang terinfeksi. Nah, penyakit ini tidak bersifat zoonosis ya, atau menular ke manusia. Penyakit ini hanya dapat menular ke sesama kucing. Nah, bila kucing yang terserang itu sedang hamil, maka dapat juga menyerang anaknya yang ada dalam kandungan. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan di awal tadi. Yang pertama, apa yang diserang oleh virus ini? Virus ini menyerang sumsum tulang dan sistem pencernaan, sehingga menekan pembentukan leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kedua, kenapa namanya panleukopenia? Itu mengacu ke jumlah sel darah putih yang berkurang di panleuku. Leuku itu sel darah putih, sehingga dengan berkurangnya sel darah putih dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh juga menurun. Penyakit apapun akan dengan mudahnya masuk karena sistem pertahanan sudah melemah. Kemudian yang ketiga, kenapa bisa mematikan? Karena salah satu yang diserang adalah sel darah putih. Ketika sel darah putih berkurang, berarti sistem kekebalan tubuh si kucing berkurang. Sel darah putih ini ibarat tentara ya, tentara dalam tubuh. Jadi ketika tentaranya berkurang, otomatis sistem pertahanan tubuh melemah. Ini juga yang menyebabkan penyakit ini dapat mematikan infeksi-infeksi yang lain yang masuk ketika virus ini menyerang sel darah putih karena sistem imun si kucing itu melemah. Sudah jelas kan kalau penyakit panleukopenia ini adalah salah satu penyakit yang mematikan pada kucing. Jadi makanya perlu dilakukan vaksinasi. Setelah dilakukan vaksinasi bukan berarti kucing kita sudah terbebas dari penyakit panleukopenia. Resiko terkena juga masih ada. Namun dengan sudah melakukan vaksinasi sudah menurunkan resiko terpapar dan juga resiko kematian. Jadi jangan salah paham, dan vaksin ini juga bukan obat ya, tapi untuk pencegahan. Kucing yang terserang panleukopenia juga bisa mati mendadak tanpa menunjukkan gejala apapun. Nah, ini mesti diwaspadai oleh cat owner. Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan video saya ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Silahkan diikutin terus video edukasi yang saya berikan, semoga cat owner juga teredukasi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.